Shalom kekasih Kristus. Untuk menjaga tubuh kita tetap sehat dan kuat, harus ada makanan dan minuman yang kita konsumsi. Karena dengan kita menerima asupan tersebut, tubuh akan menjadi sehat dan kuat. Pendengar yang dikasihi Tuhan, melalui renungan melekat dalam Tuhan pada hari ini, saya ingin mengajak kita semua untuk tetap senantiasa diisi dengan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini di mana kami kembali dapat kesempatan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tuhan, urapi hamba-Mu agar firman yang disampaikan menjadi satu kekuatan buat iman percaya kami dan memotivasi kami dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan, kami mau menyiapkan hati ini, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Melekat dalam Tuhan bertema lapar dan haus akan kebenaran. Firman Tuhan terdapat dalam Matius 5 ayat 6, demikian firman-Nya. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Para pendengar yang dikasihi Tuhan, rasa lapar dan haus merupakan respon dari tubuh kita sejak hari pertama kita menghirup nafas di bumi ini. Dan ini merupakan bagian alami dari diri kita, di mana untuk itu kita melakukannya secara rutin, yaitu makan dan minum dalam setiap hari hingga saat terakhir kita di dunia yang sekarang ini. Jadi, rasa lapar dan haus menjadi suatu indikator yang penting dan utama dalam hidup kita. Pendengar, kita sebagai umat Kristen yang sudah bertahun-tahun, adakah indikator rasa lapar dan haus akan kebenaran? Sekalipun kita sudah bertahun-tahun menjadi orang Kristen, bukanlah jaminan akan mengalami pertumbuhan iman atau menjadi dewasa rohani. Untuk mengalami pertumbuhan dan pembaharuan dari waktu ke waktu, seseorang harus memiliki rasa lapar dan haus secara rohani. Mungkin kita dapat berpura-pura rohani dan rajin beribadah dan ke gereja. Namun, kita tidak dapat membohongi Tuhan karena Dia tahu benar motivasi hati kita. Apakah kita benar-benar punya kehidupan bertemu Tuhan dengan penuh rasa lapar dan haus, atau kita datang beribadah sekedar menjalankan kewajiban dan rutinitas belaka? Kasih Kristus, sesungguhnya setiap kita tahu bahwa lapar dan haus adalah sesuatu yang vital dalam hidup kita. Sebab hanya orang hidup yang merasa lapar dan haus lalu makan dan minum. Tubuh yang terbaring kaku tidak lagi meminta makan atau minum, sebab ketika tidak ada kehidupan, tidak perlu lagi mengkonsumsi sesuatu. Makan dan minum adalah tanda pertama dan terutama seseorang masih bernyawa. Mereka yang makan minum dengan lahap akan selalu dianggap sebagai seorang yang penuh gairah dalam hidup. Sebaliknya, mereka yang tak lagi mampu menikmati makanan dan minuman selezat apapun dianggap mendekati ajalnya. Demikian juga dengan hidup rohani, rasa lapar dan haus itulah yang membedakan kualitas masing-masing orang. Rasa lapar dan haus secara rohani itu akan mendorong orang mendapatkan lebih banyak lagi dari Tuhan. Ia akan memiliki kehidupan yang begitu dalam kepada Tuhan, bukan sekedarnya. Ia pun menyediakan waktu bersekutu, menyukai firman-Nya dan sangat antusias terhadap perkara-perkara rohani. Daud merasakan demikian. Dalam Mazmur 40 ayat 9 mengatakan, "Aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allahku, Taurat-Mu ada dalam dadaku." Para pendengar yang terkasih, rasa lapar dan haus itulah awal segala sesuatu. Lapar menyebabkan orang menjangkau sasaran yang lebih tinggi, mampu agresif secara rohani, melangkah dengan segala upaya dan segenap keberadaan kita untuk menangkap setiap kesempatan yang dari Tuhan. Layaknya tentara militan yang sedang berperang, lalu ia rela berkorban apapun, tidak takut musuh demi satu tujuan, meraih kemenangan. Tuhan menggunakan tubuh jasmani kita sebagai contoh dan bayangan dari keadaan manusia roh kita. Apa yang dapat kita ketahui dan pelajari dari tubuh jasmani kita merupakan bayangan dari apa yang dialami manusia roh kita, di mana ternyata sebagaimana dinyatakan di atas, memiliki kebutuhan yang serupa dengan tubuh jasmania kita. Oleh sebab itu, lapar dan haus yang sama sebagaimana dialami tubuh seharusnya dapat dirasakan oleh roh kita. Jadi, pendengar yang terkasih, tidaklah salah jika dikatakan bahwa saat roh kita tidak lagi lapar dan haus, maka kemungkinan besar ada sesuatu masalah sedang terjadi di sana.
Manusia rohani yang tak lagi merasakan keinginan mengkonsumsi asupan rohani seharusnya diwaspadai. Ada sesuatu yang tak wajar di sana. Apalagi jika ternyata ada yang menolak sama sekali segala hal yang berhubungan dengan yang rohani. Yang dimaksud di sini bukan terkait berbagai agama beserta praktek-prakteknya, melainkan segala hal yang berasal dan bersumber dari Allah yang tidak kita kenal dalam nama Yesus Kristus, atau secara lebih khusus lagi dari kemurnian ajarannya. Sebab banyak ajaran Kristus hari ini yang telah tercemar kehendak dan pemikiran manusia yang duniawi. Penolakan terhadap apapun yang benar dan sejati dari Tuhan secara terang-terangan bisa jadi menunjukkan kondisi roh kita sedang sakit, dan bila itu dibiarkan sangat memungkinkan kematian rohani terjadi. Kekasih Kristus, kehilangan rasa lapar dan haus dengan Tuhan sama dengan kehilangan segala-galanya dalam hidup manusia. Bahkan bagi orang-orang percaya itu akan membawa akibat kehilangan banyak hal penting, di antaranya kehilangan tujuan, kehilangan pedoman hidup, kehilangan kebenaran, kehilangan kemuliaan, dan kehilangan hidup yang sejati. Kekasih Kristus, sebagaimana tubuh kita membutuhkan makanan dan minuman dalam setiap hari, hendaknya demikian untuk kehidupan rohani kita yang harus senantiasa diisi dengan roti kehidupan. Tertulis dalam Yohanes 6 ayat 35. Kata Yesus kepada mereka, "Akulah roti hidup, barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan lapar lagi, dan barang siapa percaya kepadaku, ia tidak akan haus lagi." Para pendengar yang dikasihi Tuhan, sampai kapan kita harus membiarkan dan menahan rasa lapar dan haus akan Tuhan? Kita jangan terlalu lama membiarkannya, tetapi hendaknya rasa lapar dan haus itu harus segera terpenuhi dan terpuaskan oleh Tuhan, agar vitamin-vitamin, protein-protein, dan gizi-gizi dalam tubuh rohani kita terpenuhi. Dengan demikian, kita harus sesegera mungkin mengkonsumsi firman Tuhan sebagai makanan yang mengandung semua jenis vitamin, protein, dan gizi rohani di dalamnya. Karena firman Tuhan yang menguatkan dan menyehatkan kehidupan rohani kita juga dapat menjadikan otot iman kita pun akan semakin kuat. Mari bawa kehidupan kita untuk senantiasa lapar dan haus akan kebenaran. Kekasih Kristus, mari bawa hidup kita menjadi pribadi yang dapat memerdekakan orang dari belenggu kehidupan. Layaknya terang yang menerangi kegelapan. Karena itulah yang Tuhan inginkan pada kita sebagai warga kerajaan Allah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman yang disampaikan pada hari ini. Sungguh sangat memberkati iman percaya kami, di mana kami semakin dikuatkan, bahkan kami semakin dibukakan dengan pengertian kebenaran firman Tuhan. Karena itu merupakan sumber makanan bagi rohani kami. Demikian juga menguatkan otot iman kami. Lewat firman Tuhan inilah kami menjadi pribadi-pribadi yang dibentuk serupa dengan Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus buat firman Tuhan yang menguatkan iman percaya kami. Ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kasih Kristus, mari kita akhiri dengan mengendahkan kedua tangan kita. Terimalah anugerah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang daripada Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus yang memberkati, melindungi, dan menyinari engkau dengan wajah-Nya, serta memberi engkau kasih karunia di mana Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan juga mencurahkan berkat secara rohani, berkat secara jasmani, dan berkat secara ekonomi, di mana berkat Abraham, berkat Ishak, berkat Yakub dicurahkan dan dilimpahkan dari saat sekarang sampai Maranatha tiba dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sampai jumpa di renungan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Jangan lupa like, share, dan subscribe.